Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Mapel Channel Ana, yaitu pembahasan soal-soal latihan P3K. Latihan part 3 atau bagian ketiga tentang kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan mengelola organisasi. Lanjutkan dengan nomor 21, treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum, B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah, C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah, D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum, E. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Jawaban yang tepat adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Bahasannya adalah belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun di luar jam pelajaran dalam bentuk proyek dan penelitian ilmiah. Sedangkan belajar mandiri yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu hal yang diamati. Dan pemadatan kurikulum adalah pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Selanjutnya nomor 22. Penilaian berbentuk penugasan yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat adalah A. Penilaian proyek. Pembahasannya, penilaian proyek, keterampilan menyelesaikan proyek tertentu dilakukan berkelompok. Sedangkan penilaian portofolio, keterampilan, kumpulan karya siswa. Penilaian jurnal, sikap sebagai unsur utama. Penilaian kinerja, keterampilan, fokus pada proses dan hasil. Sedangkan penilaian diri, sikap sebagai unsur penunjang. Nomor 23. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal adalah A. Deskripsi mata pelajaran, B. Pengalaman belajar, C. Silabus pembelajaran, D. Struktur pembelajaran, E. Kompetensi dasar. Jawaban yang tepat adalah C. Silabus mata pelajaran. Pembahasan. Silabus sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunannya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam potensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban yang tercantum dalam struktur kurikulum. Pengalaman belajar atau learning experiences adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Deskripsi mata pelajaran adalah hal-hal yang menyangkut pembelajaran tertentu, susunan materi, dan karakteristiknya. Nomor 24. Perhatikan soal berikut. 1. Membuat soal, 2. Menyusun kisi-kisi, 3. Analisis silabus, 4. Membuat kunci jawaban, 5. Menyusun pedoman penskoran, 6. Menyusun lembaran jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, 4, B. 3, 2, 1, 6, 4, 5, C. 3, 2, 1, 5, 6, 4, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, E. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah B. 3, 2, 1, 6, 4, 5. Pembahasannya adalah langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal. 1. Analisis silabus, 2. Menyusun kisi-kisi, 3. Membuat soal, 4. Menyusun lembar jawaban, 5. Membuat kunci jawaban, dan ke-6 adalah menyusun pedoman penskoran. Nomor 25. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah A.
Menentukan tujuan penilaian, apakah penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. B. Menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai diintegrasikan. C. Menyusun rubrik pengamatan. D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Jawaban yang tepat adalah A. Menentukan tujuan penilaian. Apakah untuk menilai harian tengah semester, akhir semester, penilaian akhir dalam satuan pendidikan? 26. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah Discovery Learning. Salah satu langkah model tersebut, siswa diberikan kesempatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh melalui berbagai aktivitas. Untuk pembelajaran hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, maka hasil pengolahan data yang akan disajikan oleh siswa adalah A. Tabel hubungan kelompok tumbuhan dan hewan. B. Tabel kelompok makhluk hidup sesuai dengan peranannya di dalam ekosistem. C. Skema rantai makanan dan jaringan makanan dalam suatu ekosistem. D. Gambar hubungan timbal balik antara makhluk hidup dalam ekosistem. Jawaban yang tepat adalah C. Skema rantai makanan dan jaringan makanan dalam suatu ekosistem. Nomor 27. Pak Roni adalah guru mata pelajaran X. Hari itu ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks bergotong royong dengan suara jelas dan selama 2 menit. Siswa menyimak dengan seksama, tidak ada satupun yang ribut. Setelah selesai, Pak Roni menyuruh siswa satu persatu ke depan untuk membaca. Jenis membaca yang dilakukan Pak Roni adalah A. Membaca pemahaman, B. Membaca dalam hati, C. Membaca nyaring, D. Membaca permulaan. Jawaban yang tepat adalah C. Membaca nyaring. Nomor 28. Untuk melaksanakan penilaian terhadap peserta didik dalam keterampilan proses IPA, nilainya bisa didapat dengan cara A. Memperlihatkan gambar-gambar hewan yang ada di Indonesia. B. Menjelaskan materi IPA yang akan dipraktikkan. C. Menunjukkan habitat laut dan habitat darat. D. Menugasi peserta didik melakukan praktikum IPA. Jawaban yang tepat adalah D. Menugasi peserta didik melakukan praktikum IPA. Nomor 29. Pembelajaran konstekstual dalam IPA pada siswa kelas 1 SD, khususnya pemodelan harus mengakomodasi karakteristik perkembangan peserta didik. Pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah A. Mengamati gambar tubuh manusia. B. Memperagakan tubuh diri sendiri. C. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh. D. Tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh. Jawaban yang tepat adalah B. Memperagakan tubuh diri sendiri. Sebelum lanjut, klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi materi latihan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya nomor 30. Budi seorang anak berusia 7 tahun dan sedang belajar bahasa Indonesia. Ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan oleh Budi adalah A. Mendengar, B. Melihat, C. Imitasi, D. Menghafal. Jawaban yang tepat adalah C. Imitasi. Semoga bermanfaat dan ikuti terus kelanjutan latihan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.